Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ustazah pada hari ini? Semoga anak-anak ustazah tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah. Oh iya, sebelum menonton video ini, apakah anak-anak ustazah sudah membaca doa? Alhamdulillah, jika sudah. Nah, untuk pembelajaran hari ini, saya akan melanjutkan materi-materi yang sebelumnya, yaitu tentang bisa dibacakan bilangan prima dan faktor prima. Kalau kemarin kita belajar tentang perlipatan, faktor, kemudian persekutuan. Nah, hari ini saya akan mengajarkan tentang bilangan prima dan faktor prima. Dalam pembelajaran ini, kompetensi dasarnya yang pertama menjelaskan tentang bilangan prima, kemudian yang kedua mengidentifikasi tentang bilangan prima, kemudian tujuan dari pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan bilangan prima. Apa sih bilangan prima itu? Anak-anak ustazah sudah pernah mendengar tentang bilangan prima? Alhamdulillah jika ada yang sudah tahu. Nah, ustazah kasih tahu lagi ya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua buah faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi, bilangan prima itu faktornya cuma 2, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Ingat ya. Nah, contoh bilangan prima itu seperti apa? Jadi, nah, yang ustazah tuliskan di sini ini adalah bilangan prima. 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Di mana bilangan-bilangan yang ada di sini dia cuma punya 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Contohnya nih, 2. 2 hanya bisa dikalikan oleh angka 1 dan 2. Tidak ada angka lain kan? Seperti itu contohnya. Jadi dia tuh faktornya cuma 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendiri itu seperti 2, 3, 5, 7, 11 dan lainnya. Contoh lagi nih, misalnya saja ambil bilangan 23. Nah, kenapa disebut jadi bilangan prima? Karena 23 ini hanya bisa dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendiri maksudnya adalah bilangan 23. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi istilah baru nih, faktor prima. Apa sih faktor prima? Faktor prima suatu bilangan adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Saya kasih contoh. Contohnya, faktor prima dari 18 adalah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, anak-anak ustazah harus mencari dulu faktor dari bilangan 18. Kayak seperti sebelumnya, faktor dari 18 bisa dilihat 1 dikali 18, 2 dikali 9, 3 dikali 6. Bisa ustazah tuliskan faktor dari 18 itu adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Sedangkan yang namanya faktor prima adalah bilangan prima pada faktor bilangan tersebut. Jadi faktor prima dari 18 itu adalah 2 dan 3. Nah, kemudian ada lagi nih, faktorisasi prima. Pengertiannya, faktorisasi prima suatu bilangan adalah
Cara kita untuk menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Cara menentukan faktorisasi prima dapat digunakan dengan pohon faktor. Seperti apa sih pohon faktor itu? Nah, Ustazah kasih contoh ya. Tentukan faktorisasi prima dari 40. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita buat faktor primanya. Nah, pertama-tama tulis dulu angka 40. Kemudian dikasih tanda seperti itu. Kemudian 40 ini bisa kita bagi 2. 2 itu merupakan bilangan prima yang paling kecil. 40 dibagi 2, maka hasilnya 20. Kemudian 20 masih bisa kita sederhanakan dengan dibagi lagi 2. 20 dibagi 2, maka hasilnya 10. Selanjutnya kita sederhanakan lagi. 10 kita bagi dengan 2, maka hasilnya 5. Nah, 5 ini adalah bilangan prima, tidak bisa lagi kita bagi. Jadi, dapat kita tuliskan faktorisasi prima dari 40. Bilangan-bilangan primanya kita tuliskan, yaitu 2, 2, 2, dan 5. Atau anak-anak juga bisa tuliskan dalam bentuk pangkat. Tuh, seperti itu. 40 sama dengan 2, ada angka di atas, itu namanya pangkat, berpangkat 3. Kenapa jadi 3? Karena bilangan 2-nya ada 3 buah. Kemudian dikali dengan 5. Jadi, faktorisasi prima dari 40 bisa dituliskan 2, 2, 2, dan 5, atau 2 berpangkat 3 dikali 5. Nah, agar lebih memahami tentang bilangan prima dan faktor prima, coba ayo berlatih. Soal yang pertama, tentukan bilangan prima yang terletak di antara bilangan 15 dan 50. Soal yang kedua, tentukan semua faktor prima dari bilangan 42. Soal yang terakhir, buatlah pohon faktor dari 68, kemudian tuliskan bentuk faktorisasi primanya. Kerjakan di buku tugas, kemudian difoto dan kumpulkan di Classroom ya. Ustazah tunggu. Nah, itu tadi penjelasan dari Ustazah. Apabila ada yang ditanyakan, boleh di komen di Classroom. Nanti Ustazah jawab di situ. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.